kembali lagi bersama aku, Revi Dwi Mariska di pembahasan soal matematika. Nah, kali ini kita akan membahas soal matematika mengenai fungsi linear. Namun, sebelum ke pembahasannya, kita akan membahas sedikit mengenai apa itu fungsi linear. Langsung aja ya. Next. Di sini ada definisi dari fungsi linear, di mana fungsi linear itu merupakan sebuah fungsi yang variabelnya berpangkat 1 atau fungsi yang grafiknya adalah garis lurus. Nah, kemudian di sini juga terdapat bentuk umum dari fungsi linear, yaitu fx sama dengan ax ditambah b, dengan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A-nya 0, berarti 0x ya, 0x tambah B atau fx sama dengan B. Maka ini merupakan bentuk umum dari fungsi konstan, tidak bisa dikatakan sebagai fungsi linear. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 1 dengan domain fungsi x lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan x kurang dari 5. Oke, kita bahas soalnya. Nah, penyelesaiannya itu pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu rumus fungsi dan juga domain fungsi yang diketahuinya, di mana rumus fungsinya itu adalah fx sama dengan 3x dikurangi 1 dengan domain fungsi x lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan x kurang dari 5. Oke, selanjutnya kita gambarkan tabel XY. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya XY-nya berapa. Nah, untuk yang X ini negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 dari mana sih? Nah, jadi X-nya itu kita tuliskan dari domain fungsi yang diketahui di soal, yaitu X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan X kurang dari 5. Nah, untuk yang X lebih dari atau sama dengan negatif 2, otomatis itu dimasukkan ya, karena ada tanda sama dengannya. Nah, untuk yang 5 juga dimasukkan, karena kita di sini akan membuat grafik fungsi, bukan diagram panah. Kalau misal kita membuat diagram panah, itu X-nya itu boleh sampai 4 aja, tetapi di sini kita akan membuat grafik fungsi yang mana nanti untuk membedakannya adalah pada ujung kurvanya itu apakah menggunakan bulatan penuh atau bulatan kosong. Jadi yang 5-nya kita tuliskan. Selanjutnya, nilai Y ini didapat dari mana sih? Nah, nilai Y ini didapat dari mensubstitusikan nilai X ke persamaan fx sama dengan 3x dikurangi 1. Nah, seperti ini. Fx sama dengan 3x dikurangi 1 untuk yang negatif 2 nih. Jadi f negatif 2 sama dengan 3 kali, nah x-nya itu diganti dengan negatif 2. Atau yang negatif 2 itu kita substitusikan ke fungsi fx. Jadi 3 kali negatif 2 dikurangi 1 sama dengan negatif 7. Next, X yang negatif 1 berarti F negatif 1 sama dengan 3 kali negatif 1 dikurangi 1 sama dengan negatif 4. Next, untuk yang 0, maka F0 sama dengan 3 kali 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Selanjutnya, untuk yang F1 berarti 3 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 2. Lanjut, untuk yang F2 yaitu sama dengan 3 kali 2 dikurangi 1 sama dengan 5. Untuk yang F3 berarti 3 dikali 3 dikurangi 1 sama dengan 8. Untuk yang F4, 3 kali 4 dikurangi 1 sama dengan 11. Dan yang terakhir untuk F5 yaitu 3 kali 5, 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Nah, di sini kita sudah mempunyai pasangan titik koordinatnya atau pasangan dari domain dan range yang baru saja kita cari nilainya ya.
Selanjutnya, kita tinggal gambarkan grafik fungsi linearnya. Nah, di sini grafik fungsi linearnya itu berupa garis lurus. Nah, seperti tampak pada gambar ya. Bisa kita lihat bersama-sama. Nah, seperti yang tadi saya katakan, untuk membedakan yang negatif 2 sama yang 5 itu pada ujung kurvanya, apakah menggunakan bulatan penuh atau bulatan kosong? Oke, kita identifikasi bersama-sama ya. Nah, jadi untuk yang batas bawah itu yang negatif 2, berarti tadi di soal juga kan X lebih dari atau sama dengan negatif 2. Nah, di sana ada tanda sama dengannya. Nah, berarti di sini ujung kurvanya itu adalah berupa bulatan penuh ya, karena ada sama dengannya. Nah, sedangkan yang X kurang dari 5, nah di sini tidak ada sama dengannya, maka ujung kurvanya itu menggunakan bulatan kosong. Nah, itu dia ya teman-teman, penyelesaian soal dari fungsi linear. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video saya, dan sampai jumpa di video berikutnya.